Nah ini kalau aku itu biasanya nyatok rambut 2 hari sekali ya. Setelah aku kan keramasnya 2 hari sekali keramas. Rambut aku rusak? Enggak, rambut aku nggak rusak. Malah dicatoknya lebih gampang gitu. Cuma emang kering ya, kering itu udah pasti lah ya kering karena kan selalu aku catok. Cuma aku siasatinya aku pakai serum rambut. Ada waria, istilahnya emang dia nyamannya situasional dan kondisional. Iya. Terus ya aku apa namanya di tengah orang-orang yang pasti nganggap aku itu sesuatu yang kali ini temanya ringan ya. Kita ngebahasnya sesuatu yang sangat ringan. Bahkan kayaknya nggak ada pembahasan sih. Ini lebih ke ini ya, apa namanya, nyatok rambut. Cara nyatok rambut yang benar. Jadi kita nggak ada tema war-nya ya hari ini. Gitu. Jadi pengen memberi informasi yang tepat bagaimana misalnya cara nyatok rambut yang tepat agar lebih lembut, rapi gitu ya. Oke, langsung aja ya. Kita pastinya nomor 1 harus ada catokan, jepitan, sama ini sisir gitu ya. Nah ini cara nyatok rambut yang gampang, simple, praktis. Sekalian juga ya, nanti aku informasikan juga cara smoothing yang tepat juga ya. Ya awal-awal ya pastilah catokan harus sudah panas. Udah deh nih, tinggal nyatok tuh, segitu gampangnya kan. Nah, gampang banget, simple. Jadi ini rambut kita akan tampak rapi gitu. Walaupun di rumah, kalau istilahnya kita nyatok rambut, jadi penampilan kita rapi. Misalnya bilang, mau kemana sih nyatok rambut? Ya untuk membuat kita bahagia aja gitu. Kalau kita bahagia, diawali sesuatu yang bahagia, ngerjain sesuatu pun jadi enak loh. Terus kalau dari cara nyatok ya, nih cara nyatoknya ya tuh. Jadi nyatoknya itu santai gitu, jadi nggak ditarik-tarik gitu. Nah soal nyatok ini berkaitan ya sama smoothing. Kalau nyatoknya nggak mateng, hasil smoothing nggak bakalan lurus. Terus kalau nyatoknya nggak mateng, kalau cuma nyatok doang, hasilnya itu cepet ngembang lagi gitu. Hai, aku sambil ini ya buat video YouTube ya. Nah gitu ya. Terus tahu nggak, orang-orang kalau smoothing itu katanya obat smoothingnya apa? Bukan karena obatnya ya. Semuanya itu berhasil sukses dari skillnya stylist. Itu bukan dari obat, bukan dari catokan. Karena kan catokan nggak bisa bergerak sendiri juga. Terus kalau catokan dipegang sama yang bukan ahlinya, ya ada bak wigbuk, kepala babak belur. Nah kalau orang obat juga, kalau nggak dipegang sama ahlinya, sama apa namanya, stylistnya, nggak bakalan rata, hasilnya malah ngerusak rambut. Jadi semuanya tergantung stylist, bukan karena obat, bukan karena catokan gitu. Kalau seandainya obat nggak dipegang sama ahlinya, nggak jadi. Catokan kalau nggak dipegang sama ahlinya pun nggak bakalan jadi ya gitu. Malah kadang-kadang tahu nggak, cara nyatok juga masih banyak ya kita melihatnya cara nyatok yang kurang tepat kalau kita ngelihat di beberapa salon ya gitu. Pokoknya yang mau smoothing, mau meluruskan rambut, mau nyatok misalnya mau ke salon,
itu benar-benar yang perlu diperhatikan, cari stylist yang tepat. Cari stylist yang tepat gitu. Nah, biasanya dianalisa dulu tuh rambut. Kan rambut itu ada yang kombinasi, ada rambut rusak, resisten, ada yang rambut helai per helainya tebal, ada yang rambutnya kribo, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya ikal. Jadi itu harus ada analisanya. Sekali lagi gitu, bukan obat. Kalau seandainya obat, udah teman-teman mending jadi sales produk aja, ketahuan dapat gaji. Ini teman-teman mempromosikan obat, teman-teman nggak dapat gaji, yang untung yang jualan obat dong. Maksud aku obat smoothing ya. Gitu. Bekas rambut, potong rambut ada mbak? Nggak ada say. Aku sambil live ya. Gitu. Jadi penting banget ya, maksudnya cari stylist. Nah, stylist juga harus belajar yang tepat juga. Karena kan kadang-kadang stylist modal PD, modal mempromosikan obat, tapi skillnya nggak memadai gitu. Tetap aja akhirnya jadi sales obat juga, yang untung obat-obat smoothing juga deh. Padahal kan kita skill yang menentukan skill kita. Nah gitu ya, masyarakat pun begitu. Bagian menjadi bagian salesnya produk. Aku mau pakai produk ini, produk itu. Kan kadang-kadang ya kita ketemu sama orang, aku mau pakai produk L'Oreal, aku mau pakai produk Macarizo, aku mau pakai produk apalah gitu ya, misalnya aku sebut-sebutin lah misalnya ya. Ada Inaura, Blessing, Growth Street, Matrix gitu. Tapi ya semuanya tidak akan pernah bisa menjadi lurus tanpa skillnya stylist yang ada di salon. Jadi teman-teman jangan mengabaikan, yang orang salon nih jangan mengabaikan, hargain skill teman-teman sebagai orang salon gitu. Nah kalau tamu misalnya, kalau tamu-tamu yang datang ke salon misalnya smoothing pengen pakai produk A, B, C, ya udah nggak perlu ada salon. Kalau teman-teman percaya karena produk itu rambut jadi lurus, atau teman-teman bawa aja produknya, beli sendiri, nanti ke salon minta dicatokin atau minta dikerjain gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Masa sih ya? Apa ketat kali ya? Kayaknya lebih besar perut aku deh. Dia kakak kelihatan lebih segar. Aku sih ya Mas Yan, terima kasih sarannya. Cuma aku emang udah senang rambut begini say. Tanya jawab bebas. Cuma aku sambil buat video YouTube. ABC masih reka aja ya ABC. Nah tapi kalau soal nyatok teman-teman, bisa aja sih mandiri ya. Bagaimana ya, kebanyakan sekarang udah banyak mandiri juga ya, teman-teman nyatok di rumah, punya catokan sendiri. Cuma kadang-kadang kan kendalanya males ya. Jadi smoothing itu masih apa maksudnya? Smoothing itu sebenarnya masih banyak gitu. Ini saya Cheyin, CHEYIN gitu ya nih. Caranya nyatok simple, praktis. Dan untuk aku sih mikirnya ya, untuk rambut-rambut yang yang kaku, yang kasar, untuk rambut-rambut yang rambut-rambut yang ngembang ya, kalau seandainya minimal punya catokan sendiri lah ya di rumah ya, punya catokan sendiri di rumah minimal. Udah gitu smoothing. Kalau smoothing itu pokoknya rambut itu jadi rapih lah rasanya. Terus kalau yang mau smoothing emang penting banget ya, yang mau smoothing itu penting banget cari stylist yang tepat.
gitu. Jadi teman-teman nggak akan gagal smoothingnya. Kan ada kadang-kadang sekarang nih smoothing tapi hasilnya masih aja ngembang. Nah itu berarti stylistnya yang kurang, ini bukan obatnya ya. Dan kalau di situ posisi bukan salah obat tapi salah stylist. Kalau tiba-tiba misalnya smoothing rambut teman-teman yang smoothing itu ngembang atau hasilnya rusak, itu yang pasti salah stylistnya kalau itu ya, bukan salah obat sama catokannya. Sekarang buat teman-teman salon nih, teman-teman salon kan kadang-kadang nih smoothing plus warna, ibaratnya salah total dong, udah pasti itu ngancurin usaha. Smoothing plus warna berarti stylist yang begitu itu bisa dibilang itu ngurangin pemasukan salon. Kenapa ngurangin? Karena harusnya kan dia datang 4 kali smoothing dulu. Nah setelah smoothing dia datang nanti keramas hari ketiga. Nah setelah keramas catok ya. Setelah itu dia masker nyatok. Nah setelah itu baru pewarnaan. Nah kita jangan sampai, maksudnya itu bagian dari pemasaran ya. Pemasaran itu penting banget kita pelajarin untuk teman-teman salon. Jadi nggak cuma skill nyatok, tapi skill pemasaran juga penting banget. Terus dari cara nyatok, aja masih banyak yang kasar ya gitu. Masih banyak yang kasar dari cara nyatoknya gitu. Jangan dibiasakan, jadi harus di-upgrade. Teman-teman stylist harus meng-upgrade. Jangan sampai cara nyatok pun begitu lagi, kasar lagi, kaku lagi, kena kulit lagi, panas lagi. Nah itu harus diperhatikan, jangan berulang terus gitu lagi. Tapi harus di-upgrade dong skillnya. Itu skill buat teman-teman stylist ya. Nah ini kalau aku itu biasanya nyatok rambut 2 hari sekali ya. Setelah aku kan keramasnya 2 hari sekali keramas. Terus shampoo pokoknya benar-benar bersih ya untuk kulit, dan minyak yang menempel di rambut dan kotoran-kotoran yang menempel di rambut. Nah setelah itu bilas dong bersih. Wajib banget pakai conditioner. Kalau aku nih ya wajib banget punya conditioner, itu harus setiap keramas. Shampoo conditioner itu wajib banget. Karena kan aku ini ya nyatok setiap 2 hari sekali gitu. Rambut aku rusak? Enggak, rambut aku nggak rusak, malah dicatoknya lebih gampang gitu. Cuma emang kering ya, kering itu udah pasti lah ya kering karena kan selalu aku catok. Cuma aku siasatinya aku pakai serum rambut. Serum apa aja ya gitu. Serum yang cocok buat teman-teman. Teman-teman tinggal inilah cek di di toko online ada berbagai macam serum gitu. Terus setelah itu ya kalau seandainya ini itu untuk perawatan aku di rumah ya. Aku juga kadang-kadang pakai masker di rumah gitu. Ini cat rambut aja aku 2 bulan sekali cat rambut aku. Nah, bagus kan hasilnya? Bagus kan? Padahal aku pakai catokan yang cukup, aku promosi nggak apa-apa lah ya, ini made in China. Catokan yang sangat-sangat terjangkau gitu. Catokan ini dulu awalnya aku beli 375.000, sekarang ini bisa sampai 275.000. Bayangkanlah, murah banget tapi bagus ke rambut. Dan aku menggunakannya dengan sangat santai. Ini walaupun terkelupas bagus ya, tetap di rambut. Ini made in China. Aku punya made in Korea yang benar-benar keramik yang aku gunakan untuk smoothing pelanggan. Aku juga kan masih ngerjain smoothing ya, gitu. Smoothing pelanggan itu harganya 950.000. Tapi untuk smoothing ini juga bisa, yang biasa bisa. Tapi kalau yang
yang satu lagi itu buat rambut yang kaku, buat rambut yang keras, buat rambut yang apa namanya kribo gitu. Jadi lebih gampang ya, minimal punya 2 catokan lah di rumah gitu. Jadi ya aku pikir sebenarnya nyatok itu gampang banget ya. Nyatok itu sebenarnya gampang banget, cuma emang butuh keuletan, ketelitian, fokus, sabar gitu. Itu doang sih sebenarnya, dan menghasilkan gitu. Jadi emang aku nggak seneng dandan, aku nggak mangkal, karena aku bisa mengembangkan bakat yang ada dalam diri aku. Salah satunya ya ini, nyatok, salon, kayak gitu. Pijat pun aku bisa ya. Kak, catokan merek apa? Amara belum pernah pakai, say. Amara belum pernah pakai. Aku nggak apa-apa ya sambil buat channel YouTube aku ya, sambil shoot buat channel YouTube aku. Nah ini ya hasilnya ya, kita lihat belakangnya. Ini hasilnya, jadi lebih rapi aja ya kesannya ya. Iya tuh, ini hasil rambut aku. 2 hari sekali aku nyatok, rambut aman di usia aku yang sudah kepala 4 banyak sisanya, dan rambut aku aman banget gitu. Dan ini membuat aku bahagia ya, bahwa ini semuanya membuat aku bahagia. Nah, rambutnya jadi kayak bintang iklan kan. Tuh. Bagus banget. Pokoknya ini sesuatu yang membuat aku bahagia ya. Temanya hari ini bener-bener tema beauty, tema cantik. Oke, jadi kayak gitu ya. Sorry ya. Kesana sini. Kalau di smoothing bagus nggak untuk rambut tipis dan rapuh? Kalau rapuh kenapa? Masnya rapuh gimana dulu? Nah ini hasilnya ya. Ini hasil catokan inilah aku sehari-hari. Kalau teman-teman ngeliat rambut aku kok lurus terus sih, nah itu aku lakukan 2 hari sekali nyatok. Bahkan aku kadang-kadang setahun itu bisa sekali atau bisa 2 kali smoothing gitu. Jadi misalnya rambut aku udah nunggu rambut asli aku kan keriting ya, itu aku lakukan 2 tahun sekali gitu. 2 tahun sekali aku smoothing. Nah ini rambut aku. Oke teman-teman ya, ini bagian dari konsep kecantikan yang buat kita bahagia, versi kita gitu. Kalau seandainya apa kata orang ya terserah gitu kan, setiap orang memiliki konsep kecantikan yang berbeda ya gitu. Kalau aku emang ini kan mahkota ya, posisi paling tinggi gitu, posisi paling tinggi, apalagi ya tampilan rambut itu mempengaruhi banget ya ke segala-galanya gitu. Jadi ya ini cara aku menghargai rambut cantik aku. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Masih bersama Budi Cinta. Bye-bye.